Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Hari ini ada yang tidak berangkat. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Zahra, Hadir, Bu. Rafa. Hadir, Bu. Iya, hari ini kalian masuk semua. Tadi pagi kalian sudah sarapan? Dan Ya, kalian harus sarapan ya, karena sarapan itu bisa menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalian kemarin mempelajari tentang apa? Hah? ASEAN. Iya, kalian kemarin telah mempelajari ASEAN. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama. Nah, untuk kalian ini, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin ke depan? Ayo Mas Rafa. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Boleh duduk Mas Rafa. Terima kasih. Tepuk tangan dua Mas Rafa. Mas Rafa sudah hafal ya lagu Indonesia Raya. Nah, untuk pembelajaran subtema 1, rukun dalam perbedaan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Siswa mampu memahami teks proklamasi, apa, di mana, kapan, bagaimana. 5W plus 1H ya. Terus yang kedua, siswa mampu memahami rukun dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi ini, kalian bisa membuka buku kalian terlebih dahulu. Halaman 1, pembelajaran pertama. Di situ ada proklamasi. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus kalian memperingati hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Sebagai rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Biasanya kalian ini upacara ya di lapangan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ayo membaca, amati tulisan berikut. Nah, kalian baca di dalam hati. Nanti kalian bisa mengisi untuk teks bacaan yang kalian baca ya. Baca
Sudah selesai ya anak-anak untuk membacanya ya. Iya, Ibu akan membacakan ulang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa isi bacaan dari teks tersebut? Hasilnya teks proklamasi yang dibuat di Jakarta tanggal 1945 atas nama bangsa Indonesia yaitu Soekarno-Hatta. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membaca di dalam hati. Untuk halaman 2 Ibu akan beri waktu 10 menit untuk membacanya di dalam hati. Baca dalam hati mulai dari sekarang 10 menit ya. Lalu nanti kalian mengerjakan soal di halaman berikutnya. Ada kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa. Udah selesai anak-anak? Iya, udah selesai. Kalian bisa mengerjakan apa yang kalian baca. Kalian bisa mengisi. Kalian sudah selesai? Ya, kalau kalian sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan menjadi satu punya sama punya Mbak Zara. Ya, makasih ya sudah mengerjakan. Dan Ibu akan membacakan ulang apa yang telah kalian bacakan. Nah, di sini Ibu membawa sebuah bendera. Bendera ini bendera apa warnanya? Merah putih. Merah putih. Bendera merah putih ini lambang dari negara kita, yaitu Indonesia. Merah artinya apa? Ada yang tahu? Merah itu artinya berani ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jadi di awal jatuhnya bom ini ada di mana tadi? Di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di mana? Di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Randes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah Sayuti Meli. Jadi Sayuti Meli ini yang mengumumkan yang mencari tahu saat diumumkan pertama, yaitu di radio. Yang menjahit bendera merah putih, ada yang tahu siapa? Yang menjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini yang menjahit bendera merah putih. Tadi siapa Mas Safa yang menjahit bendera merah putih?
Ibu Fatmawati. Lah ditaruh di mana bendera merah putih yang asli? Ditaruh di Istana Merdeka, yaitu di Jakarta ya, naruhnya ya. Pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Priangdido, Tabrani dan Trimurti. Acara pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih siap untuk dikibarkan dan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Tadi udah dibaca ya teks proklamasinya ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa berdiskusi pada peta pikiranmu dengan teman apa yang telah kalian baca di dalam hati, dan ibu tadi sudah membacakan ulang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa menuliskan hasil diskusi kalian dengan teman kalian, bisa nulis di sini ya. Bisa dimulai. Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya Mbak Zahra sama sama Mas Rafa. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Kan dikon nulis, berarti kamu ngocongnya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Bersih ini ya. Kalau sudah selesai, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusi kalian? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi? Lah, Mas Rafa. Ayo, bisa dibaca Mas Rafa. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Priangdido, Tabrani dan iya, sudah ya. Mas Rafa pinter ya, tepuk tangan buat Mas Rafa. Kalian kayaknya kurang semangat. Agar kita semangat, mari kita tepuk semangat. Ibu punya tepuk semangat. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti kalian bisa mengikuti tepuk semangat dari ibu ya. Ibu akan mencontohkan seperti ini. Kalian lihat dulu. Tepuk semangat. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ada yang sudah hafal? Ayo dicoba ya berdiri. Ayo berdiri bersama-sama. Tirukan ya. Tepuk semangat. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ada yang bisa hafal? Ayo maju ke depan. Mbak Zahra, ayo. Temannya bisa mengikuti ya. Mas Rafa nanti ikutin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Berdiri Mas Rafa. Nanti Mas Rafa biar berdiri dulu. Tepuk semangat. I'm the best. You are the best. We are the best.
Yes, yes, yes. Boleh, tepuk tangan buat Mbak Zara. Boleh duduk. Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari kerukunan dalam perbedaan. Apa sih kerukunan dan perbedaan itu? Kemampuan untuk melakukan menyesuaikan atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Lah, contohnya Mas Rafa dari Jakarta pindah ke sini, berarti Mas Rafa itu harus membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Begitu ya Mas Rafa ya. Biasanya di kota seperti ini, lalu di desa seperti ini, Mas Rafa harus bisa mengadaptasikan di lingkungan pedesaan. Dan tidak hanya Mas Rafa, tumbuhan pun juga ikut menyesuaikan yang ada di lingkungannya. Nah, di sini contohnya baca teks berikut dengan cermat. Ada bunga teratai. Lah, Ibu akan membacakan ya. Kalian bisa menyimak dan mendengarkan. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Ada yang pernah melihat bunga teratai? Biasanya yang ada di sungai ya, di sungai ya. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Jadi tanaman ini mempunyai akar di bawah air yang fungsinya untuk mengapung di permukaan air. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan sangat lebat. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dalam pernapasan. Nah, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Kalian sudah paham ya? Kalian sudah mendengarkan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan di rumah ya, di rumah saja ya, karena waktunya sudah mau selesai. Kalian bisa mencari tanaman yang ada di sekeliling kalian. Kalian bisa mengisi tanaman mangga, pepaya, pokoknya terserah kalian. Kalian bisa mengisi apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Dan kalian tadi sudah dicontohkan di sini. Kalian bisa mengerjakan bersama orang tua. Dan besok kalian sudah mengerjakan. Kalian disuruh membuat peta pikiran. Besok kalian mengerjakan. Berarti kan sudah mengerjakan ya. Kalian bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil tugas kalian di rumah. Nah, adakah yang masih ingat untuk pembelajaran hari ini? Kita telah mempelajari apa tadi? Kita telah mempelajari kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia, Mas Rafa? 17 Agustus 1945. Dan siapa tadi yang menjahit bendera merah putih Indonesia? Ibu Fatmawati. Nah, untuk itu kalian kan sudah paham semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran cukup sekian. Ibu berterima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya.